Masih bersama saya Rindy Ludiawan. Di video ini saya akan membahas tentang eToro. eToro adalah platform broker atau bisa dibilang sekuritas untuk membeli saham luar negeri. Untuk menjadi acuannya saya membuka dari website adxchannel.com. Di sini tertulis, kalau mau jadi pemilik saham Apple dan Tesla, berikut 4 aplikasi saham luar negeri tanpa VPN. Yang pertama ada eToro, kedua ada Interactive Broker, tiga ada Sokobank, dan TradeStation. Saya pakai eToro karena apa? Karena depositnya kecil, yaitu $200 ataupun bisa juga $100 jika kalian menggunakan Skrill. Kalau Interactive Broker itu minimal $10.000 atau sekitar 140 juta. Terlalu gede ya, terlalu besar. Langsung aja kita balik ke eToro. Ini saya udah login, jadi kalau kalian belum login nanti di awalnya kalian harus registrasi, jadi pakai biasa aja email, password, dan nomor HP biasanya seperti itu. Dulu sih karena saya login di eToro ini sekitar tahun 2019. FYI aja, eToro ini sebelum tahun 2018 merupakan broker atau sekuritas saham yang hanya membeli sebagai CFD aja atau contract for different. Dan sejak tahun 2018, eToro ini sudah upgrade menjadi kepemilikan atau underlying asset. Jadi ada dua sistem belinya, nanti saya akan kasih unjuk bagaimana cara membeli untuk CFD dan bagaimana cara membeli untuk mendapatkan saham aslinya dan kalian bisa mendapatkan dividen. Untuk minimal deposit, kalau kalian menggunakan Skrill, itu gampang, tapi ada potongannya $2. Jadi kalau kalian menggunakan Skrill, minimal depositnya itu hanya $50. Selain Skrill, kalian juga bisa menggunakan transfer bank, di mana transfer bank itu minimal untuk depositnya adalah $500. Atau kalian juga bisa menggunakan kredit dan debit card. Ini minimal $50 juga. Di sini kalian bisa langsung withdraw dan cepet juga masuknya sekitar 1-2 menit. Portfolio adalah portfolio kalian yang udah kalian beli. Ini adalah perusahaan-perusahaan semua kapal pesiar. RCL ini adalah Royal Caribbean Cruise Line, CLH ini adalah Norwegian Cruise Line, dan CLL adalah Carnival Corporate di mana saya bekerja. Tapi ini virtual account ya, karena real account saya nggak saya tunjuk. Di real account saya juga beli CCL, yaitu Carnival Corporation. Dan Carnivalnya ada dua macam, ada Carnival Corporation, ada Carnival SIP-nya. Nanti saya kasih unjuk. Ini Carnival Corporation dan ini Carnival SIP-nya. Jadi selain untuk membeli stok atau membeli saham luar negeri, di sini juga bisa membeli cryptocurrency, indis, ETH, dan komoditi lainnya seperti emas. Tapi saya fokus di sini membeli saham aja. Karena untuk membeli emas, kripto kita juga bisa pakai Indodax ataupun pakai platform yang lain yang di Indonesia itu udah legal, udah resmi. Tapi ya satu lagi untuk account, di sini account di menu kalian klik di bagian home sini, di bagian picture di atas, terus kalian pencet account dan kalian verifikasi datanya nanti pakai paspor ya, ataupun pakai KTP nggak ngerti saya, tapi saya pakai paspor dan juga tanda kepemilikan kayak bank, sertifikat bank ataupun yang menunjukkan kalian tinggal di mana seperti itu. Dan jika paspor kalian udah habis masa aktifnya, kalian otomatis akan diminta untuk verifikasi ulang. Nanti akan ada notifikasi kalau paspor kalian udah expired. Kayak saya baru kemarin sudah verifikasi paspor yang kedua. Di eToro ini juga kalian kalau masuk ke menu watchlist, kalian akan menemukan people. People ini adalah copy trade. Ini tradernya, dia profitnya sekarang lagi 0,34%. Dan ini lagi minus. Kalian bisa langsung copy trade di sini dan deposit. Tapi saya nggak pernah pakai sih. Dan kali ini saya akan tunjukin bagaimana membeli sahamnya dan untuk mendapatkan dividen atau membeli sahamnya langsung dan bagaimana cara membeli saham hanya CFD-nya aja atau contract for different. Contohnya kalian klik di sisi ini ya, di CLL, langsung kalian ke menu trade. Jadi kalau kalian klik di X1 itu artinya tanpa leverage. Kalian itu benar-benar beli underlying aset. Jadi benar-benar asetnya dan nanti kalian bisa mendapatkan dividen. Dan free komisi. Free komisi maksudnya free komisi buy and sell, juga nggak ada free komisi overnight-nya. Dan kalau kalian pencet di sini, oke, X2 ini artinya pakai leverage. Jadi yang dibeli adalah CFD trade. High leverage mean high risk. Untungnya lebih cepat, loss-nya juga lebih cepat. Time 5 juga sama, adalah CFD. Jadi contract for different, high risk, high return. Kalau di sini yang kalian beli adalah bener-bener underlying setnya, bener-bener sahamnya langsung. Kalian tercatat di bursa saham dan kalian bisa mendapatkan dividen. Langsung aja set order. Kita buka portfolio. Belum masuk karena masih pending. CCL ya, yang tadi ini Carnival Corporation. Yang tadi kan Carnival SIP-nya. Udah profit. Ini virtual account, bukan real account saya. Di real account saya nggak segini banyak, tapi saya belinya juga sama di sini. Karena waktu itu April 2020 itu sempat benar-benar crash harganya. Sama Royal Caribbean juga, Norwegian Cruise Line juga. Kalau kalian ingin take profit di saham-saham kalian yang udah kalian beli, gampang saja. Caranya tinggal kalian di klik X ini. Dan di sini langsung kalian close trade.
Jadi close trade ini part aja yang kalian beli. Kalian beli di sini. Kan ini ada dua bagian saya beli. Jadi saya close yang ini aja. Close only part of the trade. Jadi yang close yang ini aja. Tentu caranya juga hampir sama Sekuritas Indonesia, nggak langsung bisa close karena harus masuk ke pasar sahamnya. Ini bursa saham Nasdaq. Nasdaq itu buka apa enggak sekarang itu bisa dicek. Jadi kalau bursa sahamnya lagi buka, kalian juga bisa mungkin cepat close-nya atau cepat buy-nya. Dan kalau kalian ke portfolio, kalian masuk ke sini ke menu yang tanda jam ini menunjukkan historinya yang kalian. Ini histori saya beli saham di Microsoft $50 aja. Jadi model saham pembelian di sini di eToro ini adalah pembeliannya itu sistem diversifikasi. Jadi nggak sistem satu lot, 2 lot kayak begitu. Jadi kalian bisa beli $50 nanti dapatnya berapa bagian sahamnya. Bisa 0,1 atau 0,00 berapa. Diversifikasi, nggak kayak saham Indonesia. Jadi harus beli satu lot itu 100 lembar, enggak. Di sistemnya diversifikasi. Dan di sini saya tunjukkan does eToro pay dividend. Kalau kita belinya CFD tentu enggak. Tapi kalau kalian belinya yang underlying aset tentu dapat dan juga kalian harus membayar pajak.